Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama kami Princess Barbie Nababan. Princess Aurora kita ya, Dek ya. Iya, Princess Aurora. Nah, kita bakal mengisi hari-hari kalian dan memberikan 3 berita terupdate pastinya. Benar bersama sekali. saya Lani. Saya Tari. Pokoknya saksikan kami. Pokoknya selalu sore Medan selalu di jam 5. Jadi khusus kita di hari Rabu ya, Dek. Iya, betul. Pasti yang ditunggu lah sama Tribuners. Oke, besar kali kan. Mundur sedikit. Oke, jadi berita pertama ini ada datang dari yang kemarin paling heboh dan paling yang ada tinju-tinjunya itu bukan? Ada. Oh, ada. Karena perkara minuman keras orang itu ya kan. Waduh. Bernama itu dan itu menyebabkan semua usaha jenisnya itu jadi ditutup jadinya. Berarti itu tidak diperbolehkan ada dijual gitu ya? Atau gimana? Jadinya mereka nggak punya izinnya nggak ada izin ya, mungkin dicabut izinnya kan, jadi mereka nggak boleh beroperasi lagi. Nah, jadi beritanya ini mengenai si Holy Wings ini ya, jadi sejumlah orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan tempat hiburan malam Holy Wings di Jalan Putri Merah Jingga, Kecamatan Medan Baru, Rabu hari ini. Padahal itu kayaknya baru direnovasi ya kan. Waduh. Terus orang-orang udah pada rame ke sana kan. Nah, jadi masa yang tergabung dalam DPW Barisan Muda atau BM-PAN Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa tepat di depan pintu masuk Holy Wings. Jadi ketuanya itu Mora Harahap menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan imbas dari adanya promosi minuman beralkohol kepada pemilik nama Muhammad dan Maria. Nah, jadi kan kemarin kan siapa yang bernama Muhammad dan Maria itu kan bisa apa tuh? Gratis minum ya? Atau apa? Kayak gitulah. Terus? Nah, jadi ia juga menjelaskan kedatangannya ke depan Holy Wings ini mendesak pihak Holy Wings meminta maaf secara terbuka. Nah, jadi selain itu pihaknya juga menuntut agar diusut tuntas kasus tersebut hingga sampai ke pemilik tempat hiburan malam yang terlibat dalam promosi minuman itu. Memang ada aja pula ya kan namanya dibuat kayak gitu ya kan, Dek. Apalah, kan ibaratnya mungkin jadi karena apa lagi ya? naik daun kali ya tempatnya itu ya. Karena apalah ya, sempat viral juga ya kan, jadi rame di mana-mana gara-gara itu. Kira-kira kalau gitu ada berapa tempat yang dicabut izin usahanya? Yang seluruh Indonesia lah, seluruh jadinya Indonesia kan. Ya, ada berapa itu banyaknya? Berarti Widih. bakal pemiliknya bakal merugi berapa miliar itu ya kira-kira ya? Tapi kan keuntungannya udah dapat orang itu deh. Oh gitu. Kemarin kan orang ini juga si aneh-aneh sih buat nama-nama kayak gitu. Terus katanya salah satu ada beberapa artis yang menanam saham baru-baru ini nih, ada yang menanam saham. Itu gimana ya dong ya? Ya jadi inilah ya, belum balik modal katanya rugi miliaran rupiah katanya gitu. Nah, jadi itu kan, jadi menurutnya tidak mungkin pihak manajemen tidak mengetahui ada yang promosi yang diselenggarakan oleh karyawannya. Mora juga mendesak pihak kepolisian agar segera memeriksa pemilik tempat usaha yang dianggap telah melakukan dugaan penistaan agama. Waduh, kayaknya udah melenceng sih ya kan. Iya benar. Ini terus ada videonya. Ini seperti klub-klub malam gitu lah ya. Iya kan, memang klub malam. Iya kan? Jadi ya udahlah, kita lihat aja videonya langsung. Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya Alfian, reporter Tribun Medan. Saat ini saya sedang berada di depan tempat hiburan malam Holy Wing di Jalan Putri Hijau, di mana saat ini sejumlah masyarakat dari kelompok BM-PAN menggelar unjuk rasa di depan Holy Wing tepatnya. Benderanya ayo kawan-kawan, benderanya diangkat semua ke atas, jangan melebar ke tengah, memanjang ke belakang saja kita. Jangan melebar ke tengah, memanjang ke belakang, ya, agar kita tetap tertib, tidak sama seperti Holy Wing yang tertib, ya. Sepakat Holy Wing ditutup selamanya. Jangan pernah ada di Kota Medan, sepakat.
Ya, masa baru aja datang, ada sekitar 70-an orang yang menggeruduk. Tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya, tidak mengganggu sesama seperti pengusaha Holy Wing, ya. Udah sini aja, rapat kanan. Ya. Modus. Ini modus ini nanti sebentar lagi mereka akan bergerak sebentar lagi. Maju. Cukup. Pegang bendera Pak Barat ada yang bisa. Ya, mohon barisan ditertibkan. Ayo, maju ke depan sedikit lagi. Ketua Pak Awin, maju sedikit lagi. Rekan garis putih, oke, biar kawan-kawan muat. Iya. Ya, ayo kawan-kawan yang lain silakan turun bergabung bersama kawan-kawan ke barisan. Iya, kita tertibkan barisan. Iya. Jarak-jarak satu lengan saja. Ya. Kepada ketua kita persilakan untuk orasi kepada saudara-saudara mudaku. Ya, kita kasih kesempatan kepada koordinator aksi untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas! Baik, saudara-saudaraku, hari ini kita mengadakan ujuk aksi massa secara damai. Semangat kawan-kawan. Yang mana sudah kita ketahui, beberapa media sudah menunjukkan barang buktinya sudah jelas bahwasanya Holy Wing sudah menista ataupun sudah menjelek agama kita. Betul kan? Maka dari itu kita selalu menerima perwakilan dari masyarakat saudara-saudaraku. Kita untuk aksi damai, kawan-kawan. Maka itu kawan-kawan, ini adalah aksi. Nah, itu dia Kak tentang Holy Wings. Nah itu tadi beritanya. Kita langsung aja ke reporter kita Bang Alfiansyah. Halo, selamat sore Bang. Ya, halo, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Mukanya lama-lama menyerupai kawan kita juga ya kan? Siapa? Oh iya Basang. Mungkin karena pakai masker deh. Bang. Oh Ya udah tanya lah yang tadi. Oke Bang, mengenai pemberitaan Tanggapan yang lagi Lesti, ya. jangan tanggapan Lesti lah. Tanggapan Abang ini mengenai pemberitaan Iya, yang betul. lagi hot-hotnya nih Bang. Jadi sebenarnya Holy Wings ini udah berhenti beroperasi lah gara-gara masalah ini ya Bang. Ya, baik Kak Lani dan juga Kak Tari dan juga Tribuners di rumah. Ya, tadi memang ada sekelompok orang yang menamakan dari BM PAN mendatangi Holy Wing di Jalan Merak Tingga, Kecamatan Medan Barat. Di sana mereka melakukan aksi unjuk rasa terkait imbas dari Holy Wing di Jakarta yang membuka promosi minuman beralkohol untuk nama Muhammad dan Maria yang mana pihak Holy Wing akan memberikan minuman secara gratis kepada orang yang bernama Muhammad dan Maria. Nah, akibat dari promosi tersebut mengundang kegaduhan di sejumlah kalangan masyarakat yang ada Holy Wing-nya di kotanya, salah satunya di Medan. Nah, tadi dalam aksinya mereka menuntut agar permasalahan Holy Wing ini yang sebelumnya polisi sudah menetapkan 6 orang tersangka agar diusut tuntas begitu kasusnya, karena menurut mereka tidak mungkin pihak manajemen Holy Wing ini tidak mengetahui adanya promosi tersebut.
Nah, mereka juga menuntut agar supaya jangan 6 orang ini saja yang merupakan karyawan di hukum begitu, karena dugaan mereka ada keterlibatan dari pihak manajemen Holy Wings sendiri terkait adanya promosi yang diduga penistaan agama tersebut. Nah, sampai menjelang sore tadi memang mereka melakukan aksi, namun pihak Holy Wings sendiri terlihat tidak ada bertemu dengan mereka, dan keadaan Holy Wings juga sepi. Menurut keterangan dari pihak kepolisian juga Holy Wings ini sudah tutup 2 hari yang lalu akibat dari adanya peristiwa tersebut. Nah, tadi mereka sempat juga melakukan penyegelan di depan pintu masuk Holy Wings ini dengan memasang spanduk yang bertuliskan sikap tegas mereka terhadap Holy Wings. Nah, tadi karena tidak adanya seorang pun dari pihak manajemen Holy Wings, mereka pun akhirnya membubarkan diri. Namun spanduk yang dipasang di pintu gerbang masuk Holy Wings ini masih terpasang di sana. Nah, itu sebagai bentuk protes mereka terhadap manajemen dari Holy Wings sendiri. Menurut mereka juga Holy Wings ini banyak permasalahan yang terjadi di dalamnya. Salah satunya mereka juga menyebutkan bahwasanya di Holy Wings Jakarta juga ada orang meninggal dunia akibat bermain pertandingan tinju yang diselenggarakan oleh pihak Holy Wings. Makanya mereka juga menuntut karena banyaknya kejanggalan di sana, mereka juga menuntut hal tersebut agar diungkap oleh pihak kepolisian, dan untuk izinnya juga mereka pertanyakan agar pemerintah Kota Medan mempertanyakan izin usaha dari Holy Wings sendiri. Nah, begitu Kak cerita singkat dari aksi yang diselenggarakan tadi, Kak. Baik Bang, jadi Bang, apa tanggapan dari Bapak Wali Kota Bang mengenai adanya unjuk rasa ini Bang? Ya, kemarin memang Pak Wali Kota sempat menyampaikan terkait terkait aksi dari kegaduhan yang ditimbulkan akibat promosi tersebut. Pak Wali Kota mengatakan agar pihak Holy Wings ini meminta maaf begitu kepada masyarakat. Namun tadi sempat kita berkomunikasi dengan pihak Holy Wings, namun mereka sepertinya belum bersedia memberikan keterangan, karena tadi sempat telepon dia mengatakan bahwasanya saat tadi siang mereka sedang melakukan mediasi dan akan mengunjungi kembali. Begitu keterangan dari pihak Holy Wings sendiri. Oke, Bang Alfiansyah. Kira-kira masa yang tergabung dalam DPW Barisan Muda ini akankah melakukan aksinya kembali besok atau lusa mungkin Bang? Karena kita tahu gak ada tanggapan juga dari manajemennya Holy Wings. Apakah akan melakukannya lagi Bang, orasi-orasi seperti ini? Ya, tadi sempat kita tanyai juga gimana ke depannya. Dia mengatakan jika tidak ada pemerintah tempat mengambil sikap terkait Holy Wings ini, mereka katanya akan turun kembali melakukan aksi di depan Holy Wings. Mereka masih menunggu gimana nanti ke depannya kasus tersebut berjalan, apakah diselesaikan atau tidak. Kalau tidak, mereka akan melakukan unjuk rasa kembali. Oh begitu. Bang, apakah sempat ada kerusuhan nggak Bang, atau entah ada pelemparan atau apa di Holy Wings Bang? Ya, tadi memang aksinya merupakan aksi damai dan dikawal juga oleh sejumlah personil dari Polsek Medan Barat. Saat itu tidak ada kerusuhan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun di Holy Wings sendiri terlihat bacaan Holy Wings itu yang sebelumnya terpampang besar di depannya terlihat sudah tidak tampak lagi, sepertinya sudah dicabut oleh pihak pengelola Holy Wings. Oke Bang, kira-kira ada nggak sih tanggapan masyarakat mungkin di sekitaran yang tinggal di daerah situ yang memberikan statement mengenai masalah Holy Wings ini Bang? Ya, kalau untuk masyarakat sendiri Kak, sepertinya memang di lokasi Holy Wings ini bukan tempat lokasi pemukiman masyarakat Kak, karena di sekitarannya memang terdapat hanya tempat-tempat usaha begitu Kak, tidak ada pemukiman warga Kak.
Begitu. Baik. Oke, makasih Bang Alfiansyah untuk laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya mengenai Holy Wings. Terima kasih Bang. Selamat sore. Nah itu tadi mengenai si Holy Wings itu deh. Tapi setahu aku di samping belakang Holy Wings itu JW ya kan? Iya, samping hotel. JW itu kan ada rumah juga ya kan? Berarti Kak ini apa namanya? Emang bukan daerah pemukiman. Memang kan iya itu? bukan daerah pemukiman, Ha-ha. tapi kan mana Dan nggak tahu. membuat mengganggu lah ya, nggak meresahkan juga kan. Iya, aku rasa juga. Tapi kan ada tempat kopi kawan kita situ. Oh iya. Oh, Ya adalah. nah itulah tadi mengenai si Holy Wings ya kan. Ketar-ketir juga lah mungkin ya kan. Padahal baru renovasi, Tapi baru kasihan lah apa, ya cantik-cantik. ininya, Pekerjanya lah. Pekerjanya. Tapi kan Ada- mungkin Kak dia tanya tadi berapa orang yang jadinya yang di PHK. kan nggak ada orang manajemen Holy Wings-nya. Oh iya juga ya. Tadi kan nggak bisa Iya. di ini. Tapi aku baca di apa kan sosial media katanya alhamdulillah terselamatkan para semua karyawan yang bekerja di Holy Wings. Jadi bisa cari kerja yang lebih halal lagi katanya gitu. Oh berarti itu nggak halal maksudnya? Ya maksudnya kan klub malam Oh, atau gitu, apa gitu kan iyalah. ini kan. Kita kan biasa mabuk air putih deh. Oh betul juga. Lebih bagus ke mabuk air putih lah daripada aku bagus nyebrang ke sana lah itu. Daripada harus di situ kayaknya deh. Oke. Nyebrang ke sana tadi Kemana? yang ke seberang. Oh lebih murah ya? Enggak lah. Jadi? Kan lebih enak makanannya. Makan Kan ada nelayan dari sampingnya. kok sebut merek? Nggak apa-apa. Mana tahu jadi nelayan. brand ambassador kan? Oh iya. Iya. Kalau Ya, di situ Mega- kan mabuk dimsum. Iya, lah, aku lebih bagus mabuk dimsum lah. Ya, gitu ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh gitu kok. Iya ya udahlah. Ya udahlah, semoga cepat inilah ya kan. Orang pun kalian aneh-aneh ya kan. Tak apa-apa. Tak buat air putih apa gitu namanya ya kan, Dek. Jadi kan nggak jadi kontroversial kayak gini ya kan. Suka-suka aja lah kadang. Ya udahlah Kak, langsung ke berita kedua. Tentang Nah, apa jadi tuh, Kak? mengenai surat keputusan dari Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution terkait penyakit mulut dan kuku sudah diterima oleh beberapa pedagang kurban. Waduh. Tadi nyaris aku mau ngomong penyakit mulut dan kuku. Aku belum potong kuku. Rupanya itu untuk pedagang kurban Ya katanya. kakak maksudnya mau dipotong berarti. Janganlah. Nanti aku sembuh nih. Kan udah cocok beratnya. Udah. Udah pas kan timbangannya. Tapi belum pas di stempel di sini 86 87 itu. Ya, nanti- Nomornya belum ada di Ya sini. nanti di stempel selo. Iya. Tempel angka 100. Iya kan? Oke, jadi hal tersebut disampaikan langsung oleh pedagang sapi kurban Jalan Karya Jaya, Kecamatan Medan Johor. Daerah kau nih, Dek. Jadi dikatakan Ardi, ia bersama pedagang hewan kurban lainnya mengaku sudah menerima SK wali kota tersebut. Nah, jadi dijelaskan Ardi bahwa untuk sapi miliknya pun sudah dicek kesehatannya oleh Dinas Perikanan dan Pertanian. Jadi menjelang Idul Adha ya kan, selain antraks, mungkin penyakit sapi-sapi atau kambing lainnya, mungkin ini muncul kuku dan apa tadi? Mulutnya ya kan. Mungkin kebanyakan gosip nggak Iya, gitu. aku rasa iya. Sekalian mereka tuh suka pakai ini kali, kuku-kuku palsu. Enggak lah, kan enggak pakai sepatu orang Oh, itu. Mungkin iya, jadi iya. kan jalannya kan ini. Oh gitu. Coba dipakai sepatu Kirain kayak karena kuda sering deh. pakai kutek, makanya jadi ada penyakit itu. Enggak. Coba dipakai kuda, kayak kuda kan pakai sepatu. Oh gitu. Pasti gitu sehat kan? Enggak kena penyakit kuku kan? Pinter juga Kak ya? Pinter, sekali-sekali aja pinter. Oh iya. Nah, jadi kan sampai mana tadi? Oh iya, mengenai surat sertifikat dikatakan Ardi bahwa nantinya Dinas Perikanan dan Pertanian akan memberikan 4 hari sebelum Idul Adha. Diakui Ardi hingga saat ini belum ada sapinya yang divaksin. Sapi juga divaksin loh, Dek. Ya iyalah. Vaksin antraks ya? Kakak udah divaksin kan? Udah divaksin. Oh, ya Iya udah. pas lah ya. Udah cocok memenuhi syarat Iya, dari kan? apa kurban aku ya, Dek, ya. Malah sapinya nggak memenuhi syarat. Kalau gitu 1 minggu menjelang itu aku sembunyi. Iya. Nanti aku dicari. Iya, kakak kan anak sapi kan, mesti anaknya. Nah, jadi belum dilakukanlah suntik vaksin sebab saat ini ia mengambil sapi, belum ada isu terkait PMK ini. Jadi selain itu dikatakan Ardi bahwa pihaknya kerap rutin membeli vitamin seharga 300.000. Jadi dinas kemarin minta kami beli vitamin veteriner. Kalau tidak salah saya lupa, kebetulan lagi habis 1 dosis, itu bisa untuk 30 sapi. Harganya cukup mahal dan 2 minggu sekali kami suntikkan. Oh berarti setiap 2 minggu sekali itu berarti sapi harus disuntik Suntik, ya? iya. Nah, jadi mengenai pembeli diakui Ardi bahwa peminat sapi kerap alami penurunan. Iyalah, apalagi kan kemarin-kemarin kan
COVID ya kan, Benar banyak yang sekali. kehilangan pekerjaan mungkin gara-gara itu juga. Nah jadi ketika ini udah mau naik muncul lagi Betul. isu baru lagi. Jadi kita ada 72 ekor dan baru laku 42 sapi. Biasanya nih kita laku 90 sampai 100 sapi, tapi mudah-mudahan satu minggu banyak masyarakat yang mau beli sapi. Iya biasanya gitu. Kalau kan mungkin dananya belum terkumpul kali kan, yang Iya. mau kurban. Gua rasa udah habis gajian kan. Udah habis Enggak lah, gaji. biasanya kayak gitu disisihkan Oh, khusus iya. dia. Nah, Nah, udahlah Kak, lanjut lah langsung Nah, kita lihat jadi- videonya. kalau aku mau baca. Cekidot. Iya, cekidot. Makan dia sekarang makan kan. Iya, Pak. Berapa beratnya nih, Pak? Paling baik, paling besar? Paling besar 150. 150. Itu dia yang merah sebelah sana. Oh. Yang mana, Pak? Paling kecil 80. Yang paling kecil yang mana? Tapi nggak sehat mana mau makan. Iya, iya. Pengalaman juga ngerti Udah lama ya ya? kan. Udah Iya. berapa lama, Pak? Wah dari bapak itu lah masih hidup, bapak itu umur 88. Orang beli es. 88 tahun. Masih sehat itu. Makanya masih ikut-ikut kerja sini. Oh. Ada di dalam tuh istirahatnya. Iya, ya, Pak. Kalau pekerjaan ini udah kami kerjain sekitar 40 tahun lah. 40 tahun ya, Pak. Baru ini ada PMK nih, Pak. Pengalaman saya ya inilah baru saya dengar. Dengan Bapak siapa, Pak? Ardip S. Oke. Pak, ini kayak mana kegiatan kurban kita menjelang Lebaran ini, Pak? Mengingat ini kan ada PMK ya, Pak. Sapi-sapi saya ini saya sudah tes kesehatannya rata-rata sehat. Jadi stok kita ada 70 ekor yang sudah terjual sekitar 42. Ini kita ambil dari mana, Pak? Sekitar dari tebing kemari lah. Tebing ya, Pak. Oke. Ini pemilik ini nggak ada yang nanya, Pak, surat sehat dan lain-lainnya, Pak? Itu sesuai dengan instruksi pemerintah, nanti 4 hari menjelang hari H dikeluarkan surat kesehatan hewan gratis Oh, gitu. dari Dinas Kesehatan Pemko setempat. Oh, gitu. Berarti nanti akan ada pemeriksaan di sini Ada ya, Pak? pasti itu, pasti datang mereka. Nah, ini Pak, persiapan kita agar sapi tetap sehat ini seperti apa, Pak? Menjaga kondisi, ada juga kita suntik supaya jangan tertular dengan wabah ini. Suntiknya di mana, Pak? Di paha, Yang nanti siapa? mantri kita suruh. Oh, Menteri Ada. Kesehatan ya, Pak? Iya, Menteri Dari Kesehatan. dinas ya, Pak? Iya, Oh, gitu. kita panggil mereka suntikkan. Oke, Pak, siap. Berarti ini untuk harga menjelang Lebaran ini Ada seperti apa? kenaikan sedikit, kira-kira 10%, 15% kenaikan ada. Untuk rekornya 1 juta pasti lebih mahal daripada tahun-tahun yang lalu. Oh, gitu. Nah, ini kan walaupun ada PMK ya, Pak, ini peminatnya banyak atau berkurang, Pak? Kalau peminat saya ini yang rata-rata yang datang membeli kemarin ini 1 minggu setelah Lebaran. Oh, Itu waktu itu belum ada pencemaran PMK ini Iya, kan, jadi mungkin mereka di belakang-belakangan ini setelah terdengar ada penyakit PMK ini mereka ya satu-satu ada juga yang berani beli. oh. Datang lihat antara sapi kita sehat, mereka panjar. Satu sapi kita jual berapa, Pak? Sapi di ukuran 80 kilo kita jual 14,5 juta, 70 kilo 13,5, yang 100 kilo 16,5, ada juga yang bobot 150 kilo 24 juta. Oke. Berarti untuk harga memang ada kenaikan ya, Ada Pak? kenaikan 20% dari harga asli ya, Pak? dari harga semula. Harga semula berapa, Pak? Sebetulnya ini kalau biasanya 80 13,5. Oh. Ini sapi-sapi sudah pada terjual semua di kampung-kampung, mereka takut kan tercemar sampai mati, mereka jual cepat. Jadi Kita nyari lagi agak susah, konsumen pun datang ya. Kita mudah-mudahan ini hilang penyakit. Nanti mana tahu tiba-tiba ada lonjakan pembelikan kan 1 minggu menjelang hari H. kambing ini juga, Pak? Ya, kambing kita ada jual dari mulai 2,5 juta 15 kilo. Nah itu tadi mengenai penyakit yang muncul ketika
mau hari raya Idul Adha. Iya kan? Nggak bilang gitu ya. Jadi apa dong? Kan Nanti langsung dikira ada- penyakit jadi-jadian. seperti yang lalu-lalu itu ya kan. ya. Nanti sapinya disuruh PPKM. Pakai masker lah yang penting. Iya kan? Nah ini dia ada si laporan kita dari Anissa. Halo, selamat sore Nis. Halo, selamat sore Kak Tari dan Kak Lani. Kayak lagi di kereta api ya. Jalan-jalan kemana Bu? Enggak Kak. Nanti tiba-tiba ke kampungku aja dia. Lagi jalan-jalan ya ketahuan. Oke Nis, mengenai laporan hewan kurbannya ini yang katanya muncul penyakit mulut dan kuku. Nah, emang sebelumnya penyakit ini juga sudah muncul kah? Atau karena menjelang hari H mau kurbanan dia muncul? Baik, jadi hari ini itu Pemko Medan, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution itu menyatakan bahwa surat edaran ini sudah ke beberapa pedagang sapi, di mana nantinya di sana ada beberapa syarat untuk menjadi pedagang yang harus dimiliki pedagang sapi ini, salah satunya sertifikat pensiuner dan sama surat keterangan sehat dari Dinas Perikanan dan Pertanian Pak. Nah, namun untuk mendapatkan surat itu mereka harus pastinya melaporkan terlebih dahulu ke Dinas Perikanan dan Pertanian, serta nantinya H-4 menjelang Lebaran mereka pedagang sapi ini akan diberikan surat sertifikat pensiuner ini sama sertifikat surat keterangan sehat dari mereka. Nah, selain itu juga nanti mereka ini akan sapi-sapi ini akan disuntikan vitamin yang harga vitaminnya itu kira-kira berkisar 300.000 secara gratis nantinya setelah H-4 Lebaran ini. Jadi sebelum H-4 Lebaran ini mereka nantinya Dinas Perikanan ini akan mengecek satu-satu ke lapangan apakah keadaan sapinya sehat atau PMK ini atau PMK. Nah, untuk ciri-ciri PMK sendiri kalau menurut dari para pedagang ini dia dari kulit badan sapi itu, kulit badan sapi itu seperti cacar-cacar air yang kalau di manusia itu bisa dikatakan cacar Halo. Selamat sore Kak Anissa. air, namun kalau itu kembali data hari. Sore Kak. Oke, Kak, selain penyakit PMK ini ada lagi nggak sih Kak yang penyakit-penyakit yang lain yang harus diwaspadain yang ada di Medan ini Kak? Halo. Ya Anissa menghadapi perang di sana. Betul nggak sih? Ya ampun Ibu Lani. Kok Setelah bertemu para sapi dia kayak menghadapi perang di sana. Nis agak kurang jelas suaranya Nis. Jadi informasinya mungkin nggak tersampaikan dengan baik. getar-getar gitu. Tremor langsung Nisa kayak. Halo Nis. Halo Kak. Kayak kurang jelas sinyalnya ya. Kurang jelas ya kan. Udah Kak. Halo, selamat sore. Sore Kak, sore. Oh, udah. Oke. Kak, Silakan. selain penyakit PMK ini Kak yang udah ditemukan kan pada sapi, ada yang lain nggak sih Kak penyakit-penyakit yang ada di sapi ini Kak yang perlu kita waspadai Kak yang udah ditemukan di Medan? Jadi sejauh ini dari pihak Dinas Kesehatan maupun Dinas Perikanan dan Pertanian menyatakan bahwa PMK ini hanya ada PMK yang saat ini terdapat pada kulit sapi ini Kak. Namun untuk itu agar sapi kita aman saat dikurbankan itu pihak pembeli diharapkan untuk
menanyakan 2 sertifikat tadi, yakni sertifikat keterangan sehat dari pihak Dinas Perikanan dan Pertanian serta sertifikat veteriner yang akan diberikan para dinas nantinya H-4 Lebaran, seperti itu Kak. Oke Nis, mengenai munculnya penyakit ini dan otomatis si para pengusaha mungkin ini harus memberikan vitaminnya yang mulai lumayan mahal ini. Apakah itu mempengaruhi harga sapinya yang sekarang? Kalau untuk harga sapinya sebenarnya dipengaruhi oleh karena langkanya sapi sehat Kak, sehingga harga sapi itu menjadi lebih mahal dibandingkan memang ada sapi yang murah namun itu pernah terjangkit PMK ataupun dia sedang sakit, jadi mereka lebih memilih mahal sedikit tapi dalam keadaan sehat dan laku dijual, seperti itu Kak. Oh begitu. Jadi Kak, ada berapa sapi Kak yang udah ditemukan yang terkena sakit PMK ini Kak di Medan? Kalau dari berdasarkan data Pemko Medan, penyakit namun itu pun waktu baru-baru terjadinya PMK dan saat ini seluruh sapi dalam keadaan sehat Pak. Oke. Nis, boleh diinformasikan nggak penularannya ini dari apa sih? Melalui apa? Apakah? Kalau boleh tahu penyakitnya ini penularannya melalui apa? Jadi ini penularannya ini dari mulut mereka yang kurang bersih, sehingga pas ditambah lagi kuku-kukunya itu dimana nantinya itu kalau misalnya makan rumput atau apa, rumputnya itu yang berbahaya Kak, jadi bisa ke kulit badannya yang cacar. Kalau bahasa kitanya kalau sakit itu cacar lah, cacar air. Namun itu kan sangat berbahaya untuk sapi, sebab sapi kan akan dipotong dagingnya dan itu potong daging itu kena kulitnya, makanya itu jadi berbahaya, seperti itu Kak. Oh begitu. Jadi Kak, efek sampingnya kalau jika dimakan sama manusia apa Kak? Jadi zombie deh. Sejauh ini dari dinas belum menyatakan ada efek samping atau tidak. Cuman kalau kita memakan makanan, kalau dinas perikanan menyebutkan secara logika kalau kita memakan makanan basi maka akan ada efek samping yang terjadi, entah itu ringan atau berat. Tapi untuk menghindari itu lebih baik kita menghindarinya, seperti itu Kak. Oke Nis. Nah ini kira-kira sertifikatnya ini hanya ada yang akan untuk menjual hewan kurban atau yang berlaku untuk yang di pajak-pajak atau pasar-pasar ini Nis? Untuk para petukang daging semua? Kayaknya udah kena apa cacar mulut ini jaringannya dek. Aduh, terpotong. Aduh, udahlah ya Kak, kalau gitu. Padahal aku pengen penasaran Udah. Jadi yang di pajak-pajak itu deh. Karena Kak Nisa kayaknya lagi menghadapi perang sama cacar mulut. Iya betul sekali. Oh itu lanjut. Lanjut. Halo nih. Ada terbalik-balik dia udah gini ya kan? Kayaknya dia di daerah yang tak ada sinyalnya. Oke. Kayaknya main TikTok dia enggak? Ya kayaknya iya, dia mau ngajak kita main TikTok. Oh langsung mati. Oh my god. Ya udah. Kayak takut kan Nisa. Macam mana kalau kita tanyai aja sama para sapi-sapinya nanti ketika kita pulang kita langsung kita interogasi. Apakah Kak, sudah kasih vitamin atau belum? Di daerah rumah Kak banyak nih kan? Enggak lah, enggak pernah aku lewat daerah kayak gini. Enggak pernah. Daerah rumahmu ini loh, Johor. Bukan Johor. Langsung aja interogasi aja nanti deh. Bawa kamera live report langsung di Kakak situ. mau berapa sapi biar aku bawa? Enggak, maksudnya di live report aja di situ. Enggak, maksudnya biar sekalian kita sama-sama bawa kemari biar dia lebih kekinian gitu. Betul. Kita undang ke studio masker, ya. kutek ya kan. Betul. Tapi aduh, itu kok munculnya ketika detik-detik kayak gini ya? Penasaran aku. Jangan membuat apa? Isulah Ibu Lani. Iya kan berita loh. Nanti sapinya disuruh PPKM loh. Oh iya. Kalau sapinya suruh PPKM gimana? Berarti mereka ketika dijual harus ada jarak. Apa? Jarak 1 meter sesama sapi. Oh gitu. Nggak boleh sambil ngobrol loh. Aku sampai ngecas. Nggak boleh sambil ngobrol loh. Itu tadi ngobrol semua loh, kumpul-kumpul loh. Iya kan? Semestinya kerjanya gosip aja ya kan. Semestinya bapak itu tadi ya memisahkan antara mereka itu, nggak boleh dekat-dekatan, nggak pakai masker, jaga jarak lah, pakai hand sanitizer lah mestinya. Cukup dibuat batasan-batasan gitu. Iya, kan. nggak boleh kayak gitu dempet-dempetan loh Pak. Aduh, kayak si Nisa pun ini maksudnya diingatkan kembali seperti itu. Aduh, ya matanya kan? kok jadi perih ya kan? Gara-gara. Ya pada kenyataannya kan kayak gitu. Aduh, deh. Ya ada aja ya kan. Nanti kalau apa lagi menjelang apa?
Apa tuh? Takutnya nanti udah manusia, udah sapi, hewan kurban, ayam nggak? Iya. Ayam belum ya ayam. Makanya kita kutekin ayamnya. Ayamnya ya. Sama pakai muncungnya masker tuh. lah. Nggak boleh kuk lagi. Jadi udah gitu Iya. kayak Adi ya. Iya, kok disebut. Agak panas ruangannya ya. Kita panggil aja live langsung si apa nih? Tukang AC. Operator kita nih. Pokoknya itulah ya kan. Jadi kalau misalnya katanya si Nisa tadi, kalau ibaratnya kalau makan sapi, daging sapi atau hewan kurban yang lagi sakit, ibaratnya kayak lagi makan makanan basi gitu. Iya. Kan aku sering makan makanan Kakak basi. bilang kayak zombie ya kan. Emang kakak udah pernah nyoba makanya jadi zombie? Sering makan makanan basi sih kan. Oh gitu. Tapi kak, kayak mana sih cara membedakan? Tempe kan salah satu hewan jenis makanan basi difermentasi. Oh iya. Ya kan? Tapi kakak nggak jadi zombie makan basi? Enggak sih. Oh iya. Hidup kakak aja yang basi iya. kadang-kadang deh. Kak, apa sih kalau boleh tahu yang membedakan iya, itu? Ada wawancara aja. Iya kan gitu. Yang membedakan ibaratnya kurbannya kan. Iya. Yang membedakan daging itu yang enggak fresh. Yang enggak ada sakitnya sama yang kayaknya kalau aku berpenyakit. caranya bawa ke rumah sakit kurasa. Nggak solusi ya. Nengok dari sama Ibu jadi Lani. ininya lah kali ya. Warnanya kali, teksturnya. Warnanya kayak mana? Teksturnya gimana? Lebih cerah. Biar Tribuners juga tahu gitu aku kan. Aku tukang daging deh, kan nggak tahu. Tapi menurut aku tuh mulai dari tekstur. Terus biasanya kalau penyet masih berdarah gitu. Agak lentur lah, ditekan gini kan dia naik lagi kan. Oh, Cuman gitu. kalau misalnya yang mungkin udah berhari-hari kan mungkin agak beku gitu. Bukan hancur sih, tapi ditekan itu dia agak gitu. Emang kalau berhari-hari dia nggak berulat gitu? Enggak lah, kecuali kalau di mana tahu kan ditaruh freezer. Karena kan enggak selamanya daging yang di pasar-pasar itu selalu habis. Pasti kan orang tuh masukkan ke freezer dulu lagi deh. Oh, jadi dia teksturnya lebih hitam lah ya kalau misalnya masuk freezer ya? Ya mungkin enggak, kan beda. Enggak fresh. Ibaratnya ya? sama kayak ikan ya kan. Satu sakit mata, satu kalau yang fresh kan enggak sakit mata. Kalau yang hitam, makanya jangan pakai kacamata ikannya. Sakit mata loh, Dek. Kok kacamata? Yang merah-merah itu kan? Iya. Sakit mata kayak mana? Merah matanya. Kok bisa merah? Iyalah. Kalau yang iklannya udah ikan udah lama-lama kan sakit mata loh. makanya jangan kasih kacamata. Oh iya. Kelamaan berenang di air dia gitu. deh. Masuk ke air ke matanya. Ya udahlah. Itulah mengenai daging perdagingan. tadi, ya. Jadi pasti nanti bakal naik nih daging. Kemarin kalau nggak salah harganya 150 sekilo. enggak lah, iya 150. Iya kan, Takutnya 150 nanti sekilo. gara-gara isu ini justru anjlok harganya. Tadi kan katanya naik harga sapi. Iya, tapi kan nggak semuanya orang mungkin yang para peternak ini punya bisa memberikan vitamin yang senilai 300.000 dan itu harus 2 minggu sekali deh. Berarti nanti aku promosiin aja bapak ini, belinya di sini pak gitu ya kan. Sapinya sehat soalnya kan udah divaksin 1 minggu sekali berapa? 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Enggak dikasih vitamin 2 minggu sekali. Oh, vitamin ya 2 minggu sekali. Memang luar biasa kali kita Iya, bisa mengikuti irama ini padahal kita baru baca. Iya betul. Ya itulah kelebihan kami memang cuap-cuap bahasa-bahasa. Betul. Ya Walaupun udahlah, begitulah kita ya. ya. Pokoknya ya kalian jangan lupa berkurban lah ya kan. Kalau nggak bisa berkurban, ya ramaikan saja ya kan. Berkurban hati pun nggak apa-apa deh. Kakak korban perasaan. Korban perasaan enggak, sering. Sering. Ya udah. Banyak yang cemana lah, nggak bisa bilang lah. Ya udah, juga usah dibahas. Nggak usah dibahas, nanti rame ya kan. Nanti rame jadinya di sini. Tadi kan ke kurban, kok ke hati jadinya. Kakak bilang tadi korban. Iya. Korban perasaan, korban hati ya kan. Iya. Ya udahlah, itulah tadi berita pertama, kedua tadi ya kan, walaupun tadi kurang lengkap pemberitaan yang kedua ya kan dek, tapi nggak apa-apa lah ya kan, karena kan si Anissa lagi naik kereta api tutut ya. Iya betul, ngajak-ngajak di jalan-jalan. Nah dari berita ketiga nih ada nih ya, coba baca dek. Coba kakak baca aja. Coba ada yang baca. Kakak aja. Coba ada yang baca. Ya udah deh, lanjut ya langsung ke berita ketiga. Tentang apa itu kak? Apa itu? Tentang lama tak terdengar. Kabarnya artis cantik dan seksi Ayu Anjani baru-baru ini membagikan kabar duka. Pasalnya adik dan ibu Ayu Anjani menjadi korban atas insiden tenggelamnya kapal di kawasan perairan Taman Nasional Komodo, Labuhan Bajo pada Selasa 28 Juni 2022. Waduh, turut berduka cita ya Kak Ayu. Turut berduka cita Kak Ayu. Lanjutlah. Ayu Anjani juga baru mengetahui informasi tersebut. Ia pun langsung mengunggah beberapa momen kebersamaannya dengan ibu dan adiknya seraya menuliskan pernyataan penuh haru.
Dirinya meminta maaf kepada sang bunda karena selama ini belum bisa menjadi anak yang baik, katanya. Ayu juga mengaku jika menyesal karena belum pernah mencium kaki sang ibu hingga wanita yang melahirkannya tutup usia. Waduh, sedih juga ya Kak ya. Sedih lah, namanya juga kehilangan, apalagi orang tua dan adiknya. Iya benar. Lanjut deh. Baru katanya, Ma, maafin Ayu ya, belum bisa jadi anak yang baik buat Mama. Ayu belum sempat minta maaf sambil cium kaki Mama. Maafin Ayu yang terlalu cuek dan selalu lalai, tulisnya dalam akun Instagramnya. Pemain film kolosal ini juga berjanji akan terus berusaha membuat adik-adik dan sang ayah bahagia usai kepergian sang bunda. Kalau nggak salah Kak, satu adiknya meninggal ya sama mamanya berarti ya. Kayaknya orangnya mau jalan-jalan. Liburan nih, ya, kan liburan. Karena ini mungkin lagi liburan sekolah ya. Jadi si Ayu pun bersyukur mama udah lihat anak-anaknya. Ayu walaupun nggak lama, Ayu sudah berjanji akan menjaga adik-adik dan papa terus hidup enak. Katanya I love you to the heaven and back, Al-Fatihah. Nah jadi kayaknya mungkin adik pertamanya kurasa ya. Adik setelah dia kurasa nggak? Yang si Ca itu katanya. Jadi di sisi lain pemeran Lasmini ini juga mengungkapkan penyesalannya sebab belum bisa membahagiakan dan mewujudkan keinginan sang adik untuk pergi berlibur bersama. Jadi gue juga beli softland dan parfum yang lo pengen dek, katanya, maafin gue telat ngasih dek. Karena gue pikir bakal nyusul kalian ke Bajo, tapi kenyataannya lo trip kejauhan. Aduh, sedih kali. Sedih ya Kak. Jadi hingga di akhir kalimat Ayu Anjani mengungkapkan jika dirinya sangat rindu terhadap sang adik yang telah tiada. Siapa lagi yang akan kirim video TikTok ke gue? Gue kangen banget lo sama lo. I love you, adik kesayangan, katanya. Jadi masih dengan tangisannya Ayu Anjani minta maaf karena belum bisa menjadi kakak terbaik untuk adiknya. Ayu juga menjelaskan kondisinya saat ini masih terpuruk usai mendapatkan kabar duka tersebut. Bahkan ia berharap agar semua kejadian ini hanya mimpi. Kapal wisata tenggelam di perairan Labuan Bajo. Dari lubuk hati yang terdalam katanya kan, terima kasih banyak untuk doa-doa kalian, kerabat-kerabat, ibu melalui chat WA maupun DM, kerabat saya dan suami juga, katanya. Mohon maaf aku belum bisa membalas satu persatu karena masih mengurus semuanya dari kemarin. Tapi ada berita kapal tenggelam itu ada? Ada, kita lihat aja langsung Kak videonya Kak. Lama tak terdengar kabarnya, artis cantik dan seksi Ayu Anjani baru-baru ini membagikan kabar duka. Pasalnya, adik dan ibu Ayu Anjani menjadi korban atas insiden tenggelamnya kapal di kawasan perairan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo pada Selasa 28 Juni 2022. Ayu Anjani juga baru mengetahui informasi tersebut. Ia pun langsung mengunggah beberapa momen kebersamaannya dengan ibu dan adiknya seraya menuliskan pernyataan penuh haru. Dirinya meminta maaf kepada sang ibunda karena selama ini belum bisa menjadi anak yang baik. Ayu juga mengaku jika menyesal karena belum pernah mencium kaki sang ibu hingga wanita yang melahirkannya tutup usia. Pemain film kolosal itu juga berjanji akan terus berusaha membuat adik-adik dan sang ayah bahagia usai kepergian sang bunda. Di sisi lain, pemeran Lasmini itu juga mengungkapkan penyesalannya sebab belum bisa membahagiakan dan mewujudkan keinginan sang adik untuk pergi berlibur bersama. Hingga di akhir kalimat, Ayu Anjani mengungkapkan jika dirinya sangat rindu terhadap sang adik yang telah tiada. Masih dengan tangisannya, Ayu Anjani meminta maaf karena belum bisa menjadi kakak terbaik untuk adiknya. Ayu juga menjelaskan kondisinya saat ini yang masih terpuruk usai mendapatkan kabar duka tersebut. Bahkan ia berharap agar semua kejadian ini hanya mimpi. Dalam keterangannya, Ayu Anjani mengatakan jika tak ada aral melintang, jenazah ibu dan adiknya sampai di Jakarta hari ini. Nah itu dia Kak. Iya. Tentang yang Ayu Anjani tadi ya ibunya ya. Jadi kan apa tuh namanya kalau nggak ada arah melintang katanya kapan tuh sampai katanya? Hari ini ya.
hari ini katanya. Jadi sebagai informasi, kapal wisata KLM Tiana Live Boat tenggelam di perairan wilayah Taman Nasional Komodo, TNK Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur semalam Selasa paginya. Jadi dalam peristiwa tersebut 2 orang wisatawan meninggal dan 1 orang mengalami luka berat. 2 korban meninggal tersebut telah dibawa ke RSUD Komodo, Labuan Bajo. Sementara seorang korban luka berat dibawa ke Rumah Sakit Siloam, Labuan Bajo. Berdasarkan informasi, kapal wisata yang membawa 15 orang tersebut terbalik pukul 5 pagi ya, akibat gelombang dan angin kencang. Waduh, berarti cuaca lagi kurang bagus di sana ya. Iya, mungkin karena bulan-bulan ini ya. Ya, tapi pun di sini juga angin kencang, hujan sering. panas. Jadi ya itulah ya kan, namanya kita nggak tahu Malang itu kapannya datang ya kan. Iya, benar. Jadi itulah, semoga Kak Ayu diberikan inilah ketabahan, dipermudah. Benar, dan keluarga ditinggalkan semoga Diberikan ketabahan dan dosa-dosanya yang meninggal dunia itu diampuni lah ya kan. Amin. Amin. Nah, itulah tadi beritanya ya kan. berita terakhir kita juga. Berita terakhir kita. Tapi ada juga berita tambahan kita deh. Apa itu? Yang tadi foto di share sama abang itu. Oh iya, ada Mengenai apa mengenai tuh? kabel ya. Iya, kabel listrik. Kabel-kabel listrik yang Iya, kabel listrik. Iya, kabel listrik yang Yang turun ke banyak bawah. yang banyak udah ke bawah-bawah gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, dekat kantor kita ini juga ada. Iya, di jalan apa tuh? DI Panjaitan ya? Atau jalan apa sih? Enggak deh, bukan di Panjaitan itu deh. Iya ya lah, pokoknya situ di belakang kan. Ya cukup membahayakan juga ya. Kalau misalnya malam mungkin nggak ada kelihatan. kereta yang sepeda motor yang lewat, mungkin ya bisa terjatuh ya, atau lehernya Tersangkut lah. tersangkut kan. Iya. Apalagi kalau yang lewat itu macam mobil Box, box iya. atau mobil-mobil besar, pasti bakal kena itu kan, karena kereta aja hampir Dekat jaraknya Iya. ke atas itu. Iya, dan tadi juga ada salah satu driver online juga curhat lah istilahnya ya, dengan mengirimkan salah satu foto yang memang membuktikan kalau kabel listriknya itu memang udah dibawa, dan itu di depan rumah warga sendiri. Iya, betul. Lagi banyak kurasa ya, mungkin udah mulai teralihkan ya kan. Apa Betul. gara-gara sapi ini nggak? Mungkin karena Sapi Apa mengalihkan hubungan sama sapi? duniaku, ah? enggak lah, mungkin karena itu enggak mungkin karena angin juga kali ya membuat ya, dan tapi nggak dipantau gitu. Nggak termaintains dengan baik lah Iya, pastinya betul. ya kan. Jadi kalau bisa Kok bisa segera diperbaiki lah diperbaiki ya kan, jangan sampai udah ada korban dulu baru diperbaikin gitu. Nah, itu Dulu pernah juga sih di depan Gimana? RCW yang kabel terputus itu, ingat yang Rumah keluar gua nggak di situ api-apinya deh. itu. Jadi Ya itu dimatikan lah listriknya kan. Kan Oh. itu kan cukup bahaya kalau ada yang lewat. iya bahaya. Langsung Iya joget kan? nanti Iya, tiba-tiba kan betul. ngeri juga situ. Bukan joget, langsung meninggal. Oh iya. Itulah udah. pokoknya tadi mengenai pemberitaan kami, 3 berita kami. Pokoknya jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore dengan Betul. host-host terbaik lah pastinya ya kan. Pokoknya jangan lupa setiap Rabu. Kami setiap Rabu jam 5. Oke, untuk teman-teman terima kasih yang sudah nonton hari ini, teman-teman. Murah rezeki, sehat selalu. Pokoknya jangan lupa berkurban ya untuk hari raya Idul Adha kita nanti pastinya ya kan Dek ya kan. Jadi saya Rani, Saya Tari. dan tim yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Tribuners. Pokoknya jangan lupa semua follow akun sosial media kami, website kami, cetak kami, dan ikuti semua kegiatan-kegiatan kami pastinya. Iya. Jadi selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.